Halo, Oh, udah. Halo, Assalamualaikum semuanya, Teh. Apa kabar? Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Ya, semoga suara saya jelas ya. Suara apa jelas ya, Meng? Jelas, Alhamdulillah. Wah, jelas, Alhamdulillah. Wah, Alhamdulillah nih, banyak yang ini ya, banyak yang Yang join udah nih. join ya. Iya, Alhamdulillah. Nah ini pertama, makasih dulu ini Teh, saya udah di-invite dan uh, buat saya sih sebenarnya pertama ya jadi tamu di live ya, di acara live karena biasanya saya yang ngundang Oh apa gitu. temen Iya, iya. gitu. Hmm. Kalau semuanya banyak nih yang ini ya, yang online. Mungkin karena malam minggu, terus tamunya istimewa, temanya juga kita istimewa. Aduh. Iya, benar-benar. Halo, Tetina, Tita Nia Prasetyo. Ini manggil bunda-bunda atau gimana nih? Ini pasti yang join bunda-bunda semua kan ya? Kayaknya ini beberapa saya kenal masih ini teh, masih Masih mahasiswa beberapa. masih oh gitu. Berarti apa Ada dong yang manggilnya? bunda Halo juga. guys. Ada yang bunda juga. Oh gitu. Aduh. Oke. Sebelum kita mulai, kita eh, bersay hello dulu. Assalamualaikum, Mei. Udah tadi ya. Nah, Dan pengen Waalaikumsalam tahu warahmatullahi wabarakatuh. kabarnya keluarga gimana sekarang? Ya, alhamdulillah sekarang ini keluarga di sini sehat, di Indonesia juga Hmm. sehat dan memang kita di sini ini masih ada case ya COVID, tapi saat ini kita udah nggak lockdown ya, udah nggak lockdown, kita udah aktivitas new normal seperti itu. Jadi tadi juga saya baru dari masjid karena ada acara anak, kebetulan gitu Hmm. ada acara pengajian anak-anak dan Hmm. lumayan yang hadir dan alhamdulillah sih sudah mulai normal lagi Oh seperti itu. gitu. Alhamdulillah. Seperti itu. Gimana sih ya Teh Nuti di ini di Ya, Indonesia? di Indonesia udah mulai ada kasus lagi sih sebetulnya di sekolah-sekolah, tapi nggak banyak. Mudah-mudahan nggak memuncak ya, nggak kayak kemarin gitu. Iya, Iya, jadi kita iya. bisa beraktivitas normal lagi. Tapi mungkin kalau normal banget kayaknya nggak mungkin ya, mungkin new normal kali ya. Iya benar-benar. Karena susah juga ya kalau kita mau balik ke ini lagi ke normal seperti semula. Karena mau nggak mau ya kita harus hadapi gitu ya kondisi saat ini gitu. Dengan apa? Dengan tentunya konsekuen yang ada, tapi kita tetap hidup terus lanjut ya. Iya, Gitu. benar-benar. Kalau ini apa namanya, di sana sekolahan masih pakai masker, Mei, atau gimana? Di Nah sana tuh kebetulan gimana? kalau di sini, kalau Kenapa? di sini jadi kalau di sini anak di bawah 12 tahun itu nggak wajib ya. Jadi orang tua yang atau Hmm. anak-anak di atas 12 tahun yang wajib menggunakan masker seperti itu. Nah, kebetulan Hmm. kalau di daerah saya memang nggak terlalu ini ya, nggak terlalu bukan yang sentral dari apa case-nya gitu ya. Jadi memang Hmm. di sini alhamdulillah sih lebih sini, Hmm. lebih agak lebih gimana ya, masih deg-degan juga sih tetap tetap seperti itu. Hmm. Iya, iya. Ya, Seperti itu. sebelum kita lanjut ke ini ke tentang entrepreneurship nih, sebetulnya aku pengen tahu latar belakang media bisa tinggal di Sydney. Kan banyak tuh mungkin teman-teman di sini yang pingin berkeluarga tuh di luar negeri. Nah, gimana sih Nah, latar belakangnya? Apakah harus memilih punya suami? jadi ya kalau kalau saya memang basicnya apa kenapa di luar negeri memang suami saya WNA gitu. Jadi suami saya warga negara New Zealand, kebetulan kerjanya memang di Sydney, tapi kemarin kita sempat hampir 6 tahun di Bangkok ya di Thailand. Kemudian udah setahun ini balik lagi ke Sydney ya, balik ke Sydney. Tapi buat saya ke Sydney ini pertama kali karena ketika saya menikah dengan suami itu memang uh, kenalnya gitu ya kenalnya ketika suami
pindah ke Bangkok seperti itu. Nah, jadi Hmm. tapi banyak sekali saya lihat di sini teh banyak juga yang memang orang Indonesia tinggal di luar itu bukan karena nikah dengan WNA gitu. Sebagian dari mereka memang kerja di sini, bahkan ada yang memang sekolah awalnya dari sekolah, terus mereka lanjut apa berkarir di sini seperti itu. Jadi banyak sekali sih caranya gitu, nggak harus nikah dengan WNA gitu. Dan sebenarnya kok saya selalu ingin menekankan bahwa nggak nggak harus gitu tinggal di luar negeri gitu. Di Indonesia juga kita bisa berkarya gitu karena kadang-kadang memang kalau ngelihat orang lain gitu selalu lebih apa ya, lebih hidupnya kok lebih menarik gitu atau Iya, rumput lebih tetangga kan seru selalu gitu lebih ya. hijau gitu ya. Iya, kan? Tapi ya balik lagi dimanapun gitu ya, dimanapun kita berada memang kita akan selalu dihadapkan pada tantangan dan juga apa, ada plus minusnya seperti itu ya. Ada plus minusnya dan di luar negeri juga banyak sekali tantangannya seperti itu. Hmm. Nah, eh, pas waktu punya anak nih ya, melahirkan anak pertama, sekarang usia berapa, Mei, anak pertamanya? Aslam itu anak saya yang pertama namanya Aslam itu Ya. kebetulan usianya tepat 5 tahun bulan bulan lalu ya, bulan lalu lima Hmm. tahun. Nah jadi memang anak pertama, anak saya dua-duanya lahir di Bangkok gitu ya, Hmm. which is itu jauh dari keluarga gitu ya. Jadi bener-bener ngerasain kalau kalau orang yang di Indonesia gitu ya lahiran ditungguin ibunya kayak gitu ya, ditungguin ibunya atau apa dimasakin segala macam. Kalau saya bener-bener ya cuma berdua dengan suami gitu. Yang ketika asam itu Hmm. cuma berdua sama suami bahkan uh, mertua pun belum datang situ, ibu atau mertua nggak ada gitu ya, belum belum datang. Jadi memang ya suka dukanya ya suka dukanya seperti itu. Jadi sama suami itu lebih lebih apa saling ini ya saling membutuhkannya kerasa gitu ya karena memang Hmm. cuma kita berdua gitu dan saat itu semuanya ya mau nggak mau depend sama suami gitu dan suami juga kalau ada apa-apa juga ke saya gitu jadi memang hubungan kita jadi makin erat gitu antara suami dengan istri gitu ya itu yang pertama yang Hmm. saya lihat manfaatnya kemudian ketika anak ya sudah lahir itu eh, ya yang ngurus juga kita kita aja gitu karena makanya anak saya yang pertama itu dekat banget sama bapaknya gitu kan ya karena ketika saya kan jaraknya nggak terlalu jauh ya teh ya antara Aslam sama Ashraf itu 19 bulan ya. Wah, usianya bedanya. Jadi ketika saya baru setahun 3 bulan tuh udah hamil lagi gitu, alhamdulillah Ah, Masya dikasih Allah. rezeki, dikasih rezekinya cepet gitu ya. Jadi benar-benar eh, itu tuh ya sendirian gitu ya, nggak ada ini. Dan saya juga karena saya basicnya wanita karir dulunya gitu ya. Hmm. Sebelum nikah sama suami saya justru udah di luar negeri atau udah di Singapura gitu walaupun deket ya. Nah, eh, udah terbiasa dengan dunia kerja segala macem gitu ya. Ketika nikah sama suami harus pindah ke Bangkok dan berhenti gitu ya, berhenti total. Nah itu memang sempat mengalami perbincangan gitu ya teh karena pertama ya culture-nya beda, kemudian bukan hanya culture dengan Bangkoknya tapi culture dengan suami juga saya tuh beda gitu ya. Iya, Jadi iya. saya sempet yang kalau ibu-ibu zaman sekarang bilangnya apa baby blues gitu. Iya, 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 iya. Terus sempat itu ngalamin yang namanya baby blues gitu yang merasa hilang confident terus ya itu tuh benar-benar suami yang menguatkan gitu ya suami yang Hmm. apa support gitu ya itu tuh sempat sampai kalau kita gitu ya maksudnya kalau waktu saya di Bangkok pun gitu ya ada yang bantu gitu tapi kita tuh nggak bisa realize atau depend of people gitu apalagi itu bukan keluarga gitu kalau misalkan Hmm. sama ibu gitu mungkin kita bisa lebih tenang gitu ya nah Hmm. paling nggak kita mau keluar gitu sebentar itu sejam 2 jam masih tenang gitu tapi kalau misalkan sama orang gitu khawatir gitu ya teh Iya, kalau di benar. rumah terus juga jenuh gitu ya tapi pas kita keluar kepikiran anak gitu jadi bener-bener mungkin stresnya itu kayak gitu ya stresnya munculnya dari situ apa akhirnya ya lama lambat laun gitu berproses gitu akhirnya kita juga belajar untuk apa ya meyakinkan bahwa anak itu kan sebenarnya titipan gitu ya titipan juga gitu jadi
bukan kita nggak boleh khawatir gitu, tapi ada porsinya gitu. Jangan sampai karena kita ngerasa oh semuanya harus harus apa ya, harus perfect. Bahkan ya menurut saya ya kalau kita sudah belajar ilmu parenting sehebat apapun gitu, tapi tetap aja gitu yang punya kuasa itu kan anak itu miliknya Allah gitu. Jadi Iya, benar-benar betul. haknya Allah untuk menjadikan anak itu seperti apa gitu seperti itu. Jadi makanya kalau ada kok orang tuanya ini tapi anaknya seperti ini, karena ya memang kita nggak bisa gitu, nggak, karena setiap manusia itu punya takdirnya kayak gitu. Jadi yang sebagai manusia sih kalau saya rasa kayak kita memberikan yang terbaik gitu ya, kita memberikan terbaik, tapi terlepas dari itu semuanya yaitu takdir yang memang sudah di apa, sudah dibentuk untuk anak-anak kita gitu Teh. Jadi jangan Hmm. sampai terlalu khawatir berlebih atau seperti itu. Itu sih. Hmm. Ini jadi Aku panjang sempat karena waktu pas kita ngobrol di Cubit Media itu ada ini ya, ada yang speech delay kan ya. oh iya iya. Jadi Hmm. ke anak-anak yang multicultural itu mungkin juga untuk ibu-ibu ya mungkin harus harus mulai diwaspadai gitu ya. Karena satu sisi ketika saya menikah sama suami juga bahasa Inggris saya nggak terlalu bagus gitu ya Teh, walaupun saya memang biasa kerja di luar negeri, tapi di Singapura gitu bahasa Inggrisnya gimana sih gitu ya, yang paling Hmm. enggak ya nggak terlalu expert banget gitu. Bahkan satu problematika yang benar-benar terasa di saya di awal-awal pernikahan itu komunikasi Teh. Jadi benar-benar saya tuh nggak, bahkan nggak ngerti gitu suami saya tuh ngomong apa gitu, karena suami saya kan yang benar-benar Ya, gitu yang native gitu ya Teh, native yang Insya Allah. apa, kalau kita kan ngomongnya Kebayang, quote. kebayang. Tapi suka, Heeh. Iya. Indonesia aja suka miskom ya, apalagi beda beda Heeh, bahasa gitu. Oh, beda bahasa. Jadi kalau 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 orang mungkin bedanya beda karakter, beda ini. Kalau saya malah beda bahasa gitu yang memang which is saya juga bukan bukan yang jago banget dalam bahasa Inggris ya. Jadi kayak satu aja alarm, kalau kita kan alarm gitu, kalau dia kan alarm, alarm R-nya tuh nggak jelas kan Teh. Itu tuh saya tuh nggak ngerti Teh. Sampai berkali-kali suami suami itu bener, itu kalau orang ngomong orang nggak ngerti tuh kesel ya Teh. iya, Kesel ya iya. gitu. Tapi suami saya tuh juga orangnya waktunya nggak banyak gitu ya. Terus water gitu kan, itu water water suami apa sih water water area jadi memang bahkan sekarang, dan sekarang tuh saya juga masih ya maksudnya bahasa Inggris saya juga nggak ini ya nggak terlalu, tapi karena terbiasa dengan ucapan suami jadinya paham gitu, dan suami juga paham. Bahkan sampai sekarang suami sering nyalahin saya, kok bahasa Inggrisnya malah jadi saya yang kacau gitu ngikutin kamu kayak gitu. Jadi memang banyak banget gitu kendala. Nah, dampaknya kenapa? Nah, apalagi waktu itu saya besarin anak gitu yang terutama yang pertama itu di Bangkok ya Teh, which is itu bukan yang bahasa Inggris, walaupun sekolahnya sekolah internasional, guru-gurunya orang-orang bule gitu, tapi kan dia sama neninya atau ketika dia ke warung atau kemana gitu terbiasa dengan bahasa bahasa Thailand gitu ya. Kemudian Hmm. di rumah mamanya campur-campur. Dulu saya kan masih kekeh anak harus bisa bahasa Indonesia juga gitu. Oh, jadi saya sambil ngomel-ngomel bahasa Indonesia gitu kan. Jadi anakku mungkin bingung gitu ya, bapaknya ngomong bahasa Inggris karena bapaknya kan bisa Hindi ya, karena bapaknya memang ada turunan Indianya gitu ya Teh. Ada turunan India seperti itu. Jadi bisa Hindi. Jadi mungkin terlalu banyak language gitu ya yang apa? Yang di ini diserap anak Iya, gitu. Sebenarnya itu bagus ya, bagus. Cuma bagaimana kita menyikapinya? Harusnya kita harus konsisten. Kalau di rumah bahasa apa, nanti di luar kita pakai bahasa apa dengan anak gitu, konsisten. Tapi mungkin kami juga ada salahnya gitu, karena kami nggak konsisten gitu. Akhirnya anak saya yang Aslam itu memang agak bukan bukan speech delay, mungkin dia ngomongnya tuh nggak karena kita ngajarinnya nggak jelas gitu, jadi dia kayak eh, khawatir gitu untuk ngomong salah gitu Teh. Hmm. Mm-mm. Nah sampai sekarang itu di rumah itu aktif Teh, ngomongnya aktif, tapi ketika di luar ketika di luar itu dia seperti
nggak mau ngomong gitu, karena kalau saya lihat itu memang dia khawatir, ada anxiety, dia tuh khawatir salah gitu ya. Nah itu akhirnya Hmm. yang kemarin kita juga sempat konsul gitu ya, jadi memang harus diajak. Makanya saya sekarang ngutamain untuk bahasa Inggris dulu, jadi di luar juga udah mulai maksudnya diajak ke tempat-tempat publik gitu untuk dia terbiasa dengan apa logat-logat seperti itu gitu. Situ. Tapi sekarang sih alhamdulillah udah mulai. Dan satu lagi memang ini hati-hati ibu, kemarin saya sempat bahas juga di live gitu ya tentang gadget gitu. Jangan terlalu apa early ya, early itu ya teh, terlalu muda ya. Terlalu cepat ya. Gadget yang mungkin Terlalu awal, terlalu setelah awal. terlalu awal ya, terlalu awal mengenalkan gadget ke anak gitu. Memang gadget itu banyaklah manfaatnya juga, tapi harus siap juga dengan mentalnya anak gitu ya, karena Hmm. terlalu dini itu membuat itu tuh bukan bukan mengajarkan anak untuk bicara gitu. Nggak bisa anak belajar ngomong itu dari gadget gitu kan. Tapi kan banyak yang bilang, ih banyak manfaatnya ngajarin bahasa Inggris segala macam. Memang benar gitu. Tapi itu nggak membuat dia komunikatif gitu. Dia hanya mendengar Hmm. gitu. Nah, yang paling bagus ya memang kita gitu yang harus aktif. Nah, yang alhamdulillahnya anak saya dua-duanya ya free gadget ya Teh ya. Free gadget ini udah berapa bulan. Memang anak saya bukan yang kecanduan banget, tapi uh, off on gitu. Gimana ya Teh? Jadi ketika ketika dia udah suka banget dengan gadget gitu ya, saya udah ngeliat nih kayak minta lagi kayak gitu. Terus Hmm. dia cepat marah. Nah itu biasanya udah saya tarik gitu ya. Saya 2 minggu harus saya off gitu ya, nggak boleh lagi gadget gitu ya. Nanti habis itu ya udah nggak apa-apa lah, ini kayaknya udah normal lagi. Nah tapi setelah kejadian saya konsul, akhirnya total sekarang udah mungkin 2 bulan ya, 2 bulan itu memang benar-benar nggak sama sekali gitu, nggak sama sekali. Dan saya lihat Hmm. anak-anak itu lebih aktif ya teh, memang uh, effortnya dari orang tuanya itu memang harus lebih lebih berat teh gitu. Jadi kebayang nggak sih anak-anak itu kalau misalkan maunya main terus, nah jadi kan harus gadget itu kayak mengalihkan ya, mengalihkan Hmm. aktivitas mereka. Tapi kalau nggak ada gadget, mereka tetap harus punya aktivitas gitu, yaitu main dengan orang tuanya gitu, main dengan Hmm. orang tuanya. Nah kebetulan saya, alhamdulillahnya anak saya itu kan dekat umurnya, jadi mereka udah bisa main berdua gitu. Walau seringkali mama mama gitu, seperti itu. Itulah Hmm. suka dukanya, suka Kalau dukanya. misalnya ini apa, membesarkan anak itu mungkin mudah ya. Kalau kata membesarkan itu berarti kan memberi makan, istilah makan, terus pakaian gitu ya, memberikan pendidikan. Nah, mendidik ini yang justru Nah, tanda tanya nih. Mendidik di nah, negeri orang tuh gimana sih sulitnya gitu? nah ini dia. Pasti setiap ini ya, setiap orang tua punya ininya ya, punya tantangannya masing-masing gitu ya. Mungkin ada yang apa ya, secara finansial atau secara kayak saya ini susahnya karena lingkungan gitu ya, karena mau nggak mau, terutama pendidikan agama datang dari keluarga seperti itu kan. Jadi Hmm. memang ya banyak hal yang harus kita kita apa pahami gitu. Kita harus melihat dulu kondisinya kita tuh posisinya seperti apa yang butuh, apa yang harus kita support untuk anak-anak kita gitu ya. Kalau kalau saya dari pengalaman saya yang memang berapa tahun gitu ya, udah lumayan 15 tahun kali ya saya dari 2007 ya teh saya di luar negeri itu sebelum nikah 2007 itu berapa tahun tuh itu itu kan saya mempelajari gitu anak-anak kalau kalau apa tinggal di tempat yang bukan mayoritas gitu, biasanya apa sih Hmm. yang mereka hadapi gitu. Sebenarnya Hmm. bukannya lingkungan yang membuat mereka seperti itu, tapi dari diri merekanya sendiri yang nggak confident deh kalau saya pelajari. Sampai Hmm. ada yang namanya krisis identity gitu kan. Jadi mereka Hmm. nggak 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 percaya diri atau mereka malu, itu beda teh. Jadi kalau kalau saya dibesarkan di Indonesia gitu, ketika mental saya udah kuat gitu ya, ketika saya Hmm. keluar beda dikit gini beda gitu, oh kita bisa bisa jelaskan gitu, oh maaf gini. Tapi ketika anak-anak gitu mereka belum punya mental yang strong,
mereka dihadapkan itu yang ada mereka malu gitu, mereka malu dan mereka malah menyembunyikan identitas mereka gitu. Nah, Hmm. kalau saya menilai kayak gitu tadi. Jadi saya belum gitu. Saya mungkin bukan tahap yang anak kecil harus masih sebelum 4 tahun harus hafal juz 30. Enggak, saya belum sampai situ. Tapi yang penting buat saya yaitu nilai-nilai nilai-nilai tauhidnya gitu, nilai-nilai akidahnya, nilai tauhidnya itu yang paling utama gitu. Meyakinkan bahwa mereka itu ini loh gitu. Jadi mereka harus confident dengan diri mereka gitu. Karena sebenarnya yang harus muncul tuh dari diri dia sendiri, bukan dari orang lain gitu. Hmm. Itu pertama sih yang harus saya tekankan gitu, confident. Dan kalau saya lihat anak-anak saya, terutama Astam, sudah menyadari gitu, menyadari seperti itu. Dan memang dia dia memang nggak apa ya, dia tahu dia berbeda gitu, tapi Hmm. dia confident gitu, dia dia confident gitu. Tapi kita jelaskan bahwa berbeda itu biasa, karena tapi kita harus saling toleransi gitu, kita harus menghargai, tapi bukan berarti kita ikut gitu ya, kita ikut. Nah, memang susahnya ketika di luar itu banyak sekali kan, banyak banget ya ini perbedaan budaya ya, perbedaan budaya Hmm. kayak kayak apa, kalau yang terbaru itu kan kayak Halloween gitu, yang rayain Halloween ya, kalau kita kan Hmm. enggak ya gitu ya. Kita tidak membuat di rumah itu sesuatu itu spesial gitu teh. Jadi kayak kan ada yang kayaknya ikut-ikutan di rumahnya juga, eh, ya ikutin acara kayak gitu. Kalau kita enggak gitu Iya. ya, biasa aja gitu gitu. Ketika di sekolah kita kan ada kewajiban harus pakai dress code kayak gini segala macam. Kita enggak juga menyertakan. Cuma di sekolah memang mau nggak mau, mereka ya apa sih ya, kayak gathering sama teman-temannya kayak gitu. Tapi kita jelasin ke gurunya, kita nggak dress upin mereka karena kita nggak merayakan itu. Tapi silahkan kalau memang hanya mau dipakein apa topeng seperti itu, atau main-main di sana gitu. Tapi kita tidak mempersiapkan seperti itu gitu. Seperti itu sih. Hmm. Jadi memang Hmm. ketika di rumah, kenapa kok yang ini kayak ini kayak dijelaskan aja gitu, dan dia mengerti gitu. Jadi di sekolah juga kita juga memang harus lihat ya, maksudnya sekolahnya jangan sampai sekolah yang memang basicnya kan ada ya, kok di Indonesia tuh ada yang sekolah Islam gitu, gitu, atau Hmm. ada sekolah negerinya. Kalau sekolah negeri kan cenderung apa bermacam-macam gitu ya, bermacam-macam, Hmm. jadi saling menghargai gitu. Kalau kita milih sekolah yang memang identik untuk satu aja, ya mau nggak mau kita harus ikutin rule-nya gitu kan. Nah, kita Hmm. kita harus pinter-pinter gini, kita harus pinter-pinter juga milih sekolahnya gitu. Jangan sampai kita hanya ngelihat ngelihat oh, sekolahnya ini bagus nih gitu. Eh, apa disiplinnya bagus, kita harus masukin sini gitu. Padahal kita ngelihat lagi, oh, ada dampak lain nggak gitu, apa ya, ada yang nggak sejalan nggak sama kita gitu. Jadi semuanya banyak sih Mek, yang harus dipersiapkan gitu ya, dari Iya, milih iya, betul. sekolah gitu segala macam. Jadi benar-benar kita harus sebagai orang tuanya itu harus aktif. Jadi jangan, karena anak-anak ya teh, kalau kalau saya lihat memang waktu dibentuknya tuh ketika mereka kecil gitu, ketika mereka sudah besar gitu, kita mau marahin gimana pun akan susah gitu, karena mereka Iya, sudah betul. ada ini lu saya gitu. Kalau masih Hmm. kecil itu saatnya kita kita bentuk gitu, kita bentuk, masih bisa kita arahkan gitu, bahwa ini yang Hmm. terbaik, ini yang sesuai dengan kita itu teh. Terus Hmm. ada lagi makanan halal itu, makanan ya, Nah, jadi itu susah, gimana heeh, tuh? susah itu ya. Nah, kebetulan ya suami saya itu, walaupun tinggal di luar negeri, suami saya itu orangnya strict teh, ada makanan halal, terhadap hal-hal yang riba aja itu bener lebih dari saya gitu ya pemahaman. Oh, Kalau kita di Indonesia gitu, ah nggak apa-apa lah ngambil rumah pakai bank gitu. Kalau suami saya ya. itu apa gitu, itu riba itu haram, kayak seperti sesuatu yang kayak gitu gitu. Yang seperti itu tuh suami saya emang ketat ya. Dan makanan juga, dan suami saya lebih ini ya, lebih ketat dari saya. Jadi sampai gitu ya, kan kalau di sini banyak ya makanan yang junk food gitu ya. Anak saya tuh seminggu sekali ada jatahnya gitu makan junk food. Di ya inilah, saya nggak nyebut merek gitu ya. Itu kan dagingnya halal, cuma
ada beberapa area yang memang banyak ininya, komunitas muslimnya itu benar-benar ininya halal gitu, tokonya halal gitu. Tapi tempat-tempat lain mereka pakai daging yang halal. Nah, suami saya nggak mau, kita kalau hanya daging aja yang halal, jadi kita kalau mau makan KFC atau McDonald kita harus nyetir 1 jam Oh ya. untuk dapetin yang gitu. Padahal di sini juga banyak gitu. Cuma suami saya orangnya memang hati-hati kalau masalah makanan halal gitu Hmm. ya. Nah itu udah. Ini juga yang harus diterapkan ya ke anak-anak karena kalau kalau saya lihat sebenarnya anak-anak itu bisa ini ya ke asik sekarang malah malah kalau milih sesuatu gitu ya ke shopping mall gitu, mama ini halal nggak? Ini halal nggak kayak gitu. Dia yang lebih aware gitu. Sekarang udah lebih aware karena kita udah terbiasa menjelaskan kita nggak bisa makan ini halal Islam gitu karena ini nggak halal kita nggak bisa gitu karena ada ininya diajarin lah sama bapaknya gitu di suka ngobrol dengan bahasa mereka gitu itu Hmm. tuh ada Yora saya nggak di endorse iya iya, maaf ya nanti nyebutin ini ya nyebutin nyebutin apa merek makanan iya jadi memang nggak tahu kita. Nah, di sini juga saya tuh apa ya teh kebiasaan jadi biasa masak gitu teh. Biasa masak kalau di Indonesia kan itu gampang lah dari ini gitu. Kalau di Indonesia Gitu. tinggal ini tinggal tinggal ini pesan online, ojek online. Iya. Kalau saya nggak Oh, di sini nggak bisa nggak ya. punya. Di sebenarnya bisa teh, sebenarnya bisa, Bisa. tapi nggak tahu kenapa ya suami saya memang tipe yang aduh makannya makanan rumahan gitu ya. Makan Hmm. rumah gitu ya. Padahal yang masakan saya juga nggak enak-enak juga teh. Dan saya baru belajar masak gitu ketika nikah kan. Apalagi masakan dia beda gitu ya. Tapi memang nggak tahu suami saya asa nggak terlalu suka gitu makanan di luar kalau nggak ada momen-momen event apa gitu ya. Jadi memang saya masak. Nah ini juga teh masak tuh eh, manajemen waktu kali ya maksudnya ke ini ya. Itu harus diperhatikan karena ketika kita di luar negeri, terutama di Sydney, itu kita kan gak ada yang bantu gitu ya. Gak ada yang bantu, semua sendiri gitu. Ngurus anak sendiri, ngurus dari A sampai Z itu sendiri ya dibantunya sama suami gitu. Tapi kan suami kerja ya, ada batasan gitu ngebantunya juga kasihan kan. Nah, saya nih kan sama makanan saya sama makanan suami beda beda gitu. Kalau anak-anak saya cenderung kalau asrap itu cenderung ke saya ya, plan-plan aslam juga cenderung ke saya plan-plan gitu. Dia nggak senang yang terlalu banyak banyak bumbu gitu. Senangnya sop-sopan aja kalau anak-anak saya. Nah, dulunya saya merasa harus oh saya harus ini gitu. Saya benar-benar masak yang ini perfect gitu buat saya, buat suami. Aduh, ternyata waktunya habis untuk masak aja gitu. Nah, jadi saya mulai memanage waktu gitu. Maksudnya di sini mana sih yang memang prioritas gitu, mana yang jadi memang ya masak mungkin mungkin banyak yang merasa masak memang prioritas gitu ya, tapi saya merasa masak bukan prioritas, tapi bukan harus yang wah gitu, yang menghabiskan semua Hmm. waktu saya gitu. Saya berusaha bagaimana sesimpel mungkin sesimpel mungkin gitu ya sesimpel mungkin untuk urusan masak gitu jadi ada waktu untuk main sama anak kayak gitu itu sih yang paling ini sih teh apalagi sekarang anak-anak gitu nah di sini tuh tantangan lagi teh kalau ngelihat kanan kiri apalagi saya nih di lingkungan daerah yang apa aduh ini nyebut ini enggak ya di sini banyak yang dari Cina atau banyak dari India gitu which is mereka itu kompetitif orangnya teh jadi bener-bener um, lebih strong gitu ya tiger mom gitu jadi anak tuh harus dari kecil harus udah bisa ini itu bisa gitu Hmm. nah itu Hmm. lebih karena mungkin kita kalau dari Asia kan memang terbiasa kalau kamu nggak sungguh-sungguh dari kecil kamu tuh nggak akan dapat apa-apa nanti kayak gitu seperti itu kan memang ya itu tuh nggak bisa dibawa santai nah akhirnya ya saya bagaimana gitu ya menengahi gitu saya jangan sampai anak saya ketinggalan tapi saya juga nggak mau anak saya stres gitu ya stres jadinya dalam dalam hal proses belajar ya saya mau nggak mau harus terlibat gitu terlibat membuat mereka nyaman gitu ya buat mereka nyaman nah kalau saya lebih ke ini ya mungkin kalau kan saya suka konsul juga ke teman gitu jadi pada usia atau ketika level 3 year 3 gitu sebenarnya
kemampuan anak-anak itu dalam hal membaca, menulis itu akan selevel gitu. Akan selevel walaupun yang ketinggal mulainya dari umur 6 tahun, ada yang mulai dari 5 tahun, ada yang mulai dari 4 tahun gitu ya. Tapi Hmm. pada tahun ke tingkat 3 gitu, mereka tuh akan sejajar gitu. Jadi yang benar yang harus mereka kuatkan sebenarnya malahan karakternya mereka, kemampuan mereka beradaptasi, kemampuan mereka bersosial. Nah, itu sebenarnya Hmm. yang masih PR saya ya. Yang kebetulan anak saya yang pertama itu kan agak pemalu gitu tuh, bener-bener ekstra ekstra ini. Nah, nah itu juga jadi ibu-ibu ketika hamil itu harus hati-hati ini. Kalau karena saya dulu anak pertama itu merasakan sekali yang namanya apa baby blues gitu ya. Jadi mood saya naik turun bahkan sejak hamil gitu. Jadi itu ngaruh banget ke anak. Jadi buat ibu-ibu ya sebisa mungkin jadilah happy mom gitu. Jadi karena itu ngaruh gitu, ngefek banget ke anak-anak kita gitu. Mereka tuh merasakan banget gitu. Makanya kalau saya lihat anak saya yang pertama itu lebih lebih khawatiran, lebih apa ya, takut salah, takut ini. Jadi Hmm. nggak terlalu aktif seperti itu. Nah, itu yang benar-benar sekarang saya lagi ngejar di sana. Nah, kalau saya melihat justru berbanyak nggak tahu ya kalau orang lain les ini les itu gitu. Saya juga ikut les ini, tapi saya lesnya les renang, les mau saya tambahin les tenis gitu yang aktivitas dulu gitu yang Hmm. motoriknya aja dulu gitu waktu itu les bola gitu ya waktu di Bangkok tuh les bola gitu yang motoriknya dulu biar kalau motoriknya udah optimum udah keluar semua bisa nah alhamdulillah selama umur 5 tahun udah bisa naik sepeda mungkin banyak yang umur 4 tahun udah bisa ya tapi buat saya gitu ya yang ngajarin sendiri gitu yang ngajarin sendiri. Sekarang udah bisa renang, udah bisa naik sepeda, roda dua gitu, itu tuh kayak achievement gitu teh. Tapi walaupun achievementnya ibu-ibu beda-beda gitu ya. Ada yang Iya, oh iya. harus udah hafal juz 30 atau udah hafal apa udah bisa baca nulis gitu. Kalau saya, nah saya bisa naik sepeda dan alhamdulillah kalau udah hafal surat-surat asam, tapi ya dengan masih yang suaranya belum apa clear banget kan ya, belum clear banget surat-surat gitu dan hal-hal yang kecil gitu ya kayak sholat bersama gitu. Terutama kita maghrib itu tuh harus dibiasakan karena itu mau nggak mau anak itu belajar dari sana gitu belajar dari lingkungan keluarga gitu dan justru kalau kita belum gitu kita agak telat gitu Islam yang ngingetin sholat gitu tapi memang dia maunya sholatnya sama bapaknya nggak tahu kenapa nunggu bapaknya dulu nunggu bapaknya dulu gitu itu sih. Gimana Masya nih Allah. tuh banyak sekali Ini saya ngomong. aku penasaran kan, aku punya teman juga di luar negeri dan beliau bilang aku nggak bisa lama-lama nih di sini karena pada saat apa usia anak udah mulai mau balik nih harus segera pindah karena berbahaya gitu. Kalau di luar negeri karena beda banget gitu ya nilai-nilainya gitu kan. Malah kalau misalnya sebut negara juga nggak apa-apa kali ya di Norwegia ya, Pak. Aku lupa di temen aku di mana. Pokoknya kalau Hmm. misalnya dilarang untuk melakukan itu ya, aku sebut ada anak aku nih nanti kedenger. Pokoknya misalnya hubungan di luar nikah itu kalau jadi Oh, apa itu hak sebetulnya buat yang sudah 17 tahun gitu. Kalau misalnya dilarang itu bisa bisa mengadu ke melanggar. negara gitu, kayak gitu. Ah, Kalau di Sydney gimana? Atau keluarganya iya keluarga mereka sebenarnya atau gimana? sebenarnya sama, tapi harus dibekali teh. Jadi saya belajar dari anak. Kan ada pendidikannya itu dari nanti di usia di year berapa ya? Kelas 5 ya, kelas kalau kita bilangnya kelas 5 apa ya. Nah, itu teman saya itu dipending setahun, minta dipending untuk pendidikan itu ke anaknya setahun. Jadi dia dia kasih pemahaman dulu di rumahnya gitu. Jadi gini sih Teh, sebenarnya kalau semua disuruh milih gitu, kalau karena saya orang orang Indonesia, kalau disuruh pilih ya saya pengennya pulang ke Indonesia sih sebenarnya Teh, mendidik anak-anak di Indonesia gitu. Jadi memang lebih gampang gitu Teh, ketika semuanya puasa, anak-anak mau nggak mau ikut puasa. Ketika Hmm. semuanya ke TPA, ikut ke TPA, kayaknya lebih easy going gitu loh buat saya. Iya, Secara nggak langsung itu mentalnya sendiri lebih grow
dengan lingkungan yang ada gitu ya. Tapi kebalik lagi kalau saya kan kondisinya ya saya nggak punya pilihan gitu. Jadi apa yang bisa saya optimalkan dengan kondisi saat ini gitu ya. Saya nggak bisa pulang gitu, suami saya gimana gitu kan. Seperti itu. Nah, jadi memang banyak sekali hal-hal yang nah, itu yang mungkin mulai harus kita, sebenarnya semuanya itu dari keluarga ya, dari lingkungan keluarga gitu. Dan saya banyak belajar dari uh, keluarga sendiri juga, keluarga sendiri atau dari teman-teman gitu ya. Kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Nah, memang ya kayak tadi krisis identity itu apa masalahnya mereka bisa krisis identity. Nah, salah satunya ya memang kita harus uh, ngasih ngasih apa ya namanya bekal gitu biar anak biar anak itu confident anak confident. Nah, biasanya memang ketika kita di satu lingkungan terus kita kita nggak punya bekal atau which is kita gimana ya teh, kita nggak nggak ahli atau kita nggak dalam pendidikan nggak bagus atau seperti itu, kita akhirnya mau nggak mau kita terkikis kan, mental kita Hmm. terkikis gitu, akhirnya Hmm. kita negatif thinking terus gitu. Tapi kalau kita membekalkan anak kita memang pinter gitu ya, atau nggak pinter lah maksudnya, mampu beradaptasi gitu, mampu beradaptasi, paling nggak ada satu yang dia bisa. Kalau dia nggak bisa dari segi segi pendidikan, dari segi olahraga dia jago tenisnya atau apanya, seperti itulah teh, ada satu yang bisa dibanggakan gitu. Jadi orang Hmm. melihatnya nggak menyepelekan juga. Nah, dia juga, anak-anak tuh semakin banyak dia bisa hal sesuatu, dia tuh semakin confident kalau saya lihat ya. Jadi dia, Hmm. ih saya bisa ini loh, saya bisa sepeda loh, saya bisa ini loh, kalau saya lihat di anak saya ya. Jadi menumbuhkan rasa confident dia gitu. Jadi pasti itu. Dan salah satunya juga semua itu dari keluarga, dan memang ada hal kayak gitu. Tapi kita dari keluarga sendiri harus sudah menumbuhkan gitu bahwa kalau kita seperti ini, kenapa nggak boleh? Karena kayak gini. Jadi kita juga dari keluarga udah dibekalkan. Dan gitu. Salah satunya termasuk mengajarkan pendidikan seks di dunia uh, Hmm. muda ya, maksudnya early. Kayak kan ada step-stepnya, kalau misalkan anak umur 2 tahun harus dikasih tahu, jangan boleh ya ininya, atau dikasih tahu kalau 2 tahun itu dikasih tahu dulu ya, bedanya, oh ini mama mama itu girl, ini abah Hmm. boy, kayak gitu, seperti itu, Oh. dikasih perbedaan. Nanti mulai mulai bertambah, ya pokoknya nggak boleh ada yang buka maksa buka celananya gitu ya. Kalau misalkan hanya mama, abah, orang tua, apa guru yang boleh, selain itu nggak boleh. Kalau ada yang maksa harus apa, teriak kayak gitu, udah diajarin gitu. Ya, preventifnya tuh udah diajarin kayak gitu. Gitu. Jadi Hmm. memang ada step-stepnya, dan memang harus itu teh kita dari rumah. Kalau nggak ya memang akan apa, akan lepas gitu kalau kita nggak dari rumahnya gitu. Kayak gitu Hmm. teh. Bener-bener eh, apa ya, tantangannya di situ ya, tantangannya di situ. Jadi emang solidnya harus keluarganya dulu gitu, Hmm. keluarga gitu. Gimana kalau dengan ini teh, dengan apa namanya, kualitas dari pendidikannya sendiri gitu. Aku pernah Oh sampai iya. dengar teman, katanya kalau misalnya udah sekolah di luar negeri, kalau pulang ke Indonesia tuh seolah-olah tuh kayak nggak ngerti apa-apa gitu, karena apa sih, eh, bobot pendidikan di Indonesia itu kan wah gitu ya, penuh padat gitu kan, kelas SD tuh udah harus bisa apa gitu kan. Sedangkan kalau Mm-mm. misalnya di luar negeri itu kan santai, happy gitu ya pendidikannya. Nah, Mm-mm. katanya kalau misalnya mau sekolah di Indonesia mendingan sebelum sebelum SD nih, tapi kalau misalnya sampai udah kuliah udah ini, mending sampai kuliah udah, sampai kerja udah gitu di luar negeri aja. Jadi Hmm. kayak nggak mungkin pulang ke Indonesia lagi gitu, karena bedanya itu beda bobot Iya, iya, pendidikannya gitu, kurikulumnya iya, beda. iya. Kumaha Iya, tah eta? memang gini, memang Asia itu terkenal dengan pendidikannya yang ini ya, dari usia dini yang saya bilang gitu. Makanya negara-negara Asia itu digemblengnya anak-anak kecil itu udah ini ya, udah harus bisa ini itu gitu, kayaknya udah ada PR segala macem gitu ya. Jadi uh,
Tapi yang kebetulan saya di sini ya di Australia itu termasuk yang mungkin menengah ya. Kalau yang di Eropa mungkin itu yang mungkin ini ya lebih ringan gitu ya, lebih ringan. Tapi ya itu Hmm. kalau di sini itu termasuk yang tapi ya bisa ini sih Teh. Kita harus ngebekalin ya. Kita kalau saya lihat ya memang ada gap. Nah, kebetulan saya tinggalnya di negara di daerah yang memang tadi saya bilang gitu banyak yang dari Asia gitu, banyak yang dari Asia, jadi lebih kompetitif gitu. Nah, kita juga harus pinter-pinter memilih lingkungan karena sekolahnya itu di sini itu tergantung dari area, catchment area gitu ya, Teh. Jadinya kenapa saya juga salah satunya milih di tinggal di daerah sini itu karena ngelihat sekolah. Jadi kalau di sini lihat sekolah dulu, baru cari tempat tinggal gitu, bukan tempat tinggal Hmm. terus cari cari sekolah nggak kayak gitu. Lihat sekolah dulu baru cari tempat tinggal. Nah, itu kita harus pinter-pinter di situ. Jadi benar-benar uh, orang tua gitu yang punya kendali kalau anaknya pengen seperti apa ya berarti ya harus di ini. Tapi kalau saya sendiri, kalau saya sendiri gini ya Teh, sebenarnya saya ini dulunya keras ya hidupnya gitu ya, hidupnya keras gitu. Tapi saya nggak tahu ya kenapa ke anak itu saya nggak seperti tiger mom gitu yang harus belajar ini enggak. Saya merasa anak saya itu harus bahagia gitu, harus bahagia. Nah, uh, saya merasa nggak harus dia pinter di kurikulum dia akan bahagia gitu atau dia pinter di akademik dia akan bahagia. Enggak, saya nggak ngerasa gitu. Makanya saya banyak belajar teh, saya banyak belajar, belajar banyak hal sampai sekarang saya masih kuliah lagi, ngambil data scientist, digital marketing gitu. Karena saya pengen tahu gitu nanti apa sih yang perkembangan zaman ini bagaimana gitu, apa yang bisa saya apa advice gitu. Oh, kamu nanti ini aja, kayaknya cocok dengan kamu, dicobain ya, gitu. Atau saya bisa nge-guide anak saya gitu kan. Saya ngerasa sekarang tuh dunia tuh udah berubah gitu, nggak hanya akademik gitu, tapi banyak orang-orang yang Hmm. sukses yang memang malahan dari guidance-nya Kreatif. keluarga gitu, Iya, iya. guidance-nya keluarga gitu. Dan ya tapi balik lagi sih mungkin ya memang ada bidang-bidang yang memang harus harus akademisnya yang bagus kalau memang mau jadi profesor kayak gitu kan memang akademisnya yang harus ini ya kayak gini. Kalau saya lebih ngelihatnya ke sisinya ke anaknya gitu ya. Uh, dan saya ngerasa gitu karena saya dulu ya saya juga waktu kecil bukan yang pintar gitu ya, saya bukan pintar gitu. Saya selalu cerita nih, jadi selalu cerita saya tes SPMB apa masuk ITB sampai 3 kali. Senang banget saya cerita itu ya. Setiap live saya bilang gitu. Nah, jadi saya sendiri dari kecil, tapi ada satu teh, ada satu yang saya merasa kenapa saya bisa sampai pada pada titik itu gitu ya, pada titik sekarang gitu. Karena dari kecil saya punya kebiasaan main gitu ya, kebiasaan main di mana itu kemampuan saya beradaptasi dengan dunia sosial, komunikasi saya itu dari kecil sudah terlatih. Nah, ternyata itu yang membuat strong power saya gitu teh. Strong power saya akhirnya ya saya nggak pinter gitu, tapi saya orangnya pantang menyerah, kemudian apa mau belajar, mau bekerja keras, kemudian saya mau nanya, saya mau bersosialisasi. Nah, itu yang membuat saya kok malahan membuat saya dalam keberuntungan kayak gitu. Gitu. Hmm. Bahkan dalam keluarga kakak saya begitu sering semalam sering bilang kayak gitu. Makanya kakak saya sekarang sering ngajarkan kakak saya pinter banget dari kecil. Juara kelas terus, juara uh, umum di sekolah terus gitu ya, matematikanya jago banget. Malah kakak saya sekarang lebih easy going karena ngelihat saya nih. Malah dia bilang, nggak Hmm. harus kamu apa ranking 1 terus lihat tante gini kayak gitu. Jadi memang ada kemampuan-kemampuan lain, kemampuan-kemampuan lain yang memang harus kita kembangkan gitu. Jangan sampai kayak gini teh, ketika saya takutnya nih ya teh, anak-anak gitu, dia tuh selalu sukses dari kecil gitu. Orang tuanya selalu mempersiapkan dia menjadi nomor satu, tapi dia lupa diajarkan untuk mengenal yang namanya kegagalan gitu. Nah, ketika dia Hmm. sudah dewasa, malah dia menghampiri gitu. Malah kegagalan itu menghampiri dia. Nah, sekalinya kegagalan itu menghampiri dia, dia tidak punya
kemampuan untuk bangkit lagi gitu, untuk bangkit lagi. Tapi kalau Hmm. kita dari kecil sedikit demi sedikit ditempa, gagal ini, oh saya gagal ranking 20 besar, biasanya 30 Iya, iya. besar eh, gitu kan. Jadi sedikit demi sedikit ditempa, oh nggak apa-apa, saya masih bisa berjuang lagi gitu. Oh gagal nih, SPMB sekali, nggak apa-apa, masih ada 2 kali. Keduanya gagal lagi, oh nggak apa-apa, masih ada 3 kali. Jadi sudah terbiasa ditempa, mau insya Allah ketika datang masalah yang lebih besar, insya Allah ya, ya jangan sampai gitu. Tapi insya Allah kita masih bisa survive gitu. Tapi ketika anak itu banyak Hmm. kok kisahnya yang dari kecil, aduh maaf, di di diidentifikasi kalau dia itu jenius, jenius atau IQ-nya di atas rata-rata, akhirnya dia mengalami yang namanya ketika besarnya dia apa malah merasa tidak ada tujuan hidup gitu, tujuan hidup, atau dia gagal Hmm. gitu, dia merasa gagal sebagai dirinya gitu. Itu yang mungkin sebagai orang tua juga harus ini ya, harus harus waspada gitu. Kalau saya sekarang memang belajar biarkan dia merasakan kegagalan gitu dulu. Kita akan Hmm. menyertai gitu, masih ada kita gitu, kita masih bisa menyertai ketika dia gagal, kita akan support dia lagi, membesarkan hatinya gitu, seperti itu. Terus bahkan kalau ketika dewasa gitu udah tidak ada kita, atau engage dengan kitanya sudah jauh gitu, akan susah gitu ketika dia gagal, khawatirnya dia tidak siap gitu, seperti itu sih Teh. Jadi memang Hmm. saya nggak terpatok gitu ya, maksudnya saya bukan mengajarkan yang nggak benar ya, tapi saya nggak terpatok sama selalu harus akademis gitu. Akademis penting, tapi Hmm. ada hal-hal lain yang memang harus disiapkan gitu untuk anak gitu. Hmm. Seperti itu. Hmm. Wah, ini nggak kerasa ya, udah 8:20. Maksimal tuh 1 jam ya IG Live ya. 1 jam. Nanti kalau mau nyambung harus di ini lagi, awal lagi. Eh, gitu. Tapi ini aku apa nih, nanti kita ada giveaway nih. Tapi Oh, sebelum ada pertanyaan-pertanyaan biar seru, aku pingin dengar cerita sedikit tentang Baby Q. Kan oh iya. media tuh di Sydney, tapi bikin bikin bisnis Baby Q, ngurusin anak sendiri. Gimana cara manajemen waktunya? Terus kenapa sih Oh nih, berani jalankan bisnis dari Sydney, apa mendirect di Indonesia gitu ya? iya Masya benar. Allah. Nah, jadi sebenarnya tantangannya banyak ya Teh, pasti tantangannya banyak. Kemudian apa? Nah, tadi itu manajemen waktu itu harus benar-benar. Kemudian kita harus membiasakan apa skala priority gitu ya, mana sih yang memang utama harus dilakukan dulu gitu ya. Seperti itu. Kemudian kayak keinginan untuk belajar dan berkembang gitu ya, terus berkontribusi. Nah, itu yang terus saya pupuk gitu ya. Karena kalau nggak kayak gitu kita juga nggak ada semangat gitu Teh. Nggak ada semangat, apalagi ya alhamdulillah gitu ya kan, dari suami juga terpenuhi gitu. Jadi mungkin nggak ada motivasi gitu, tapi ada hal lain yang memang saya selalu tekankan, uh, keinginan untuk berkontribusi. Kemudian saya juga ingin terus belajar dan berkembang, uh, agar bisa apa ya, menyertai anak-anak saya gitu, karena dunia nanti semakin maju gitu, semakin berkembang, kita nggak tahu apa-apa gitu, apa yang kita akan arahkan ke anak gitu, kayak gitu Teh. Jadi saya lebih ke kayak gitu ya. Nah, jadi PBQ ini memang sejak hadir karena kegalauan saya dengan dunia kerja gitu, gitu ya. Jadi awalnya seperti itu, waktu masih di Bangkok, nah, lambat laut akhirnya ya sedikit-sedikit, tapi saya nggak bisa bilang ini sudah berkembang ya, tapi ini masih proses terus dan masih banyak yang lebih gitu ya, lebih maju gitu. Tapi dengan apa yang saya sudah alhamdulillah gitu ya, udah bangga juga dengan apa pencapaian yang dengan kondisi yang sangat dari jauh saya mantaunya kayak gitu. Jadi memang benar-benar saya harus bagi tugas gitu ya, bagi tugas. Jadi ya memang ada kakak saya di sana itu lebih ke operasional gitu ya. Jadi yang benar-benar tentang karyawan segala macam. Kalau saya lebih ke thinking untuk grow secara globalnya ini harus Strateginya ya. bagaimana gitu. Terus salah satunya saya marketingnya, karena kita kan online ya, saya lebih ke digital marketing. Nah itu jadi jangan jangan pernah berhenti untuk belajar gitu ya. Karena dulu juga, tapi ya tetap ini proses ya. Saya juga mengalami banyak sekali
banyak sekali kegagalan gitu ya, kegagalan gitu. Tapi kesini-sini saya belajar dulu. Dulu saya kekeh gitu, saya harus punya website sendiri, saya harus belajar dari Instagram, harus berkembangnya dari Instagram sendiri. Tapi lama-lama saya accept yang namanya marketplace itu, malah justru banyaknya penjualan di marketplace sambil saya membuild si website dan yang lain-lain kayak gitu kayak. Jadi memang terus belajar, dan sekarang itu belajar itu banyak di mana-mana ya teh, ada yang namanya digital marketing. Bener deh, saya ini lagi udah dua bulan ini sebenarnya sempat vakum ya teh, karena saya sibuk dengan pindahan segala macam. Saya sempat yang hanya kayak mati suri, ya udahlah jalan seperti itu aja gitu. Nah, 2 bulan ini saya udah semangat lagi, dan itu memang hasilnya beda jauh. Dan saya nyarannya banyak sekali ya pembelajaran gitu ya di YouTube gitu ya. Kalau jangan jadi alasan nggak ada uang kita untuk belajar atau apa, pokoknya buka terus gitu. eh, Gimana sih? Karena sekarang semuanya serba online gitu. Digital marketing itu penting banget gitu. Dan saya belajar itu memahami. Saya memang seneng mencoba-coba gitu. Jadi ketika seminggu ini saya mencoba dengan teknik marketingnya seperti ini, apa yang saya capai gitu. Minggu ini saya mencoba dengan ini, apa yang terjadi. Terus saya membandingkan gitu, mana sih yang paling optimal. Nah, kerjaan saya gitu di depan komputer, tapi balik lagi saya banyak banget urusan di sini gitu. Jadi ketika saya main sama anak, saya tuh bawa laptop teh. Ketika saya ke playground, Hmm. saya bawa bekal nih, bawa bekal anak. Nanti makan siangnya apa gitu ya udah saya siapin. Nah, di sana saya duduk sambil memperhatikan anak gitu ya, karena anak saya udah lumayan besar ya, jadi makanya saya udah confident untuk mereka main di sekitar sendiri gitu dengan teman-temannya gitu ya. Nah, saya buka laptop, saya mempelajari apa sih ini metode ini apa. Kalau di Shopee itu ada yang Sipas Shopee segala macam gitu kan ya, Iya, Sipas iya. uh, Tokopedia gitu. Saya mempelajari apa sih ini, jadi ya itu terus berkembang. Dan belajar bisnis itu nggak hanya ini sih, nggak hanya perlu modal gitu. Modal perlu, tapi waktu kalian itu juga modal kan ya, waktu kalian juga modal gitu. Jadi pelajari sih apa sih dengan kondisi kita yang terbatas, apa yang bisa kita achieve gitu, terus berkembang Hmm. gitu. Jadi itu sih teh, lebih ke, jadi ya so far sih sekarang lagi semangat semangatnya nih, semangat semangatnya. Kemarin sempat down karena ada apa ya, masalahnya misalnya staff ada yang resign cuma ini, tapi udah ada yang baru gitu kan, ada yang baru semangat lagi seperti itulah. Jadi memang up and down, up and down dengan apa kondisi kondisi saya juga ngurus anak-anak gitu ya. Tapi balik lagi harus ada, kalau saya tipe yang motivator ya, jadi memang saya lihat bisnis saya itu sangat depend of saya gitu ya, karena kalau saya nggak semangat, kakak saya juga nggak semangat gitu. Kakak saya juga nggak semangat. Jadi emang motornya tuh harus semangat gitu. Jadi kalau misalnya down ya semuanya akan down gitu. Kalau sayanya harus dicoba lagi gitu deh. Harus dicoba Hmm. lagi gitu. Jadi semuanya terpacu, bahkan. Dan kita ngejalanin bisnis ini teh, karena kita kan bukan. Nah, satu lagi kita harus mengenal, tahu gitu batasan kita. Kayak saya gini, saya jauh gitu. Kalau saya punya brand sendiri, itu akan susah sekali teh, karena Hmm. brand sendiri tuh sayanya harus di sana memperhatikan produksi segala macem gitu ya. Nah, itu akhirnya Hmm. saya pikir, oh ya saya nggak bisa yang brand sendiri gitu. Saya brand, saya menjual brand-brand ini ya, orang gitu ya. Nah, dari situ kita harus tahu batasan kita, apa sih yang bisa kita maksimalkan gitu dengan kondisi yang terbatas. Itu yang pertama. Nah, kedua, Bentar-bentar, kedua itu Mei. ah, Baik, bentar. Kita apa namanya? Ini berhubung waktunya udah mau habis nih 1 jam. Terus hmm, kan besok bakal tayang nih di Cubis Media nih obrolan kita yang panjang tentang oh iya tentang baby benar-benar. Q. Nanti biar pada Udah bener. jadi pada nonton besok ya tayang besok malam jam 7 insya Oh Allah. iya iya. Ada Jadi udah di sini ngobrol sama. rahasia gue tips-tipsnya. Iya benar. Udah bener nonton ya, nonton ya di ini Iya. YouTube channelnya Teh Teh Nuti.
ada tuh di ininya, di bio-nya ya Teh ya, di bio-nya. Ya nanti Kita udah sempat nanti ngobrol tentang BBQ. ya nanti Hmm, insya Allah bakal aku kirim sih cuplikannya nanti biar bisa diumumin di media di apa bener-bener. IG-nya media juga. Jadi rahasia kita apa tuh cuplik aja kita kasih ekstra tentang BBQ. Bener-bener. Oh iya, Besok malam itu lebih seru lagi ya Mei ya dari awal kenapa berdiri BBQ kena oh iya, iya. sampai bangun Bener. ya Mei ya. Benar-benar itu ada itu nanti ya di ininya ya, ada di YouTube-nya Teh Teh Nuti ya. Nonton jadi jangan lupa itu. Oke, Gitu. seperti janji kita nih ada apa namanya ada giveaway. Nah, pertanyaannya boleh dari Meida aja. Kita pilih langsung ada satu ini ya, satu baju dan produk dari Madam Gallery sama Hmm. tiga ini ya, dua voucher ya. Apa empat sih tadi aku lupa deh. Tiga voucher masing-masing 50.000 ya untuk eh, Oke. produk BBQ. Tanya saya ya, penting nggak bisa Sudah soalnya bisa dibikin dengan lucu aja ya. Lumayan ya di sini lucu. Pokoknya pertanyaan besok besok didengar apa namanya bakalan ada ini apa videonya langsung full ya. Komplit. benar-benar. Kemudian Aku dan pertanyaan yang lebih susah karena ini produk nih hadiahnya yang pertama nih produk dari Madam Bari. Pertanyaan agak susah nih Mei. Sok bikin pertanyaan apa Mei? Nanti aku oh ini cari aja. ini ya. Hmm. Ah, apa ya? Siap ya, Oh ini siap-siap aja. ya. Nama anak saya yang pertama lah. Siapa tuh? Nama anak saya yang pertama coba. Ada yang bisa nggak? Ayo, ayo, ayo. Oh, ada nih kayaknya. Giveaway, Masih ngetik. giveaway pertama. Nama anak saya yang pertama. Ayo, siapa, siapa, Tadi siapa? saya udah nyebut. Kalau ada yang memperhatikan di awal pasti inget deh. Ini ada Aslam. Bener nggak nih, Teh? Iya benar, benar. Ya, Benar deh. Abel. Ya, Siapa nih? Abel, Abel, Abela, Alicia. Abela Abela dot Alicia. Alicia. Nah, selamat mendapatkan produk dari Madam Gallery. Terus kita Hmm. pilih tiga, ini langsung aja. Jadi tiga yang menjawab teratas. Jawab, ada pertanyaan nggak, Teh? Mei. Kok Teh sih? Aku biasa panggil Mei. Oh, Ada nyebut pertanyaan ya. apa gitu? Tapi langsung Pertanyaannya, ya yang terjawab oh teratas ya, aku masih. eh, saya sekarang tinggal di mana? Di kota apa? Gitu aja. Ya, ayo, ayo, ayo. Saya sekarang tinggal di kota apa? Itu aja. Tiga orang. Ayo, tiga orang siapa? Ya, Ini karena ini nggak masih pada disiapin. ini masih pada jawab pertanyaan satu nih. Ayo, sekarang Ya, saya tinggal di kota apa? Itu ada Kinaya, Kinaya. Nah, Haru, Inaya Maharatu. Oke. Saira. Ada Saira tuh teh. Udah ada tuh Yora. Syaira. Siapa tadi? Tadi ada Syaira sama siapa ya? Oh, sama Syaira, Yora ya. Sama Yura Yora. ya. Ya, oke Ini ada ada tiga. Udah udah tiga tiga. ya? Selamat Oke. ya buat Inaya sama Syaira sama Yura. Selamat untuk Oh iya. mendapatkan voucher 50.000 untuk produk BBQ ya. Bisa Iya langsung siap. ke BBQ aja gitu. Boleh, boleh. Boleh. Langsung ya. Boleh ke Ke, ini admin di Mm-mm. itu ya, di Ya, langsung DM di aja bahwa ini pemenang ini ya, pemenang acara ini gitu. sharing session di Giveaway deh. Lunka. Lu ya. Lu. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah, pas banget setengah 9. Jazakillah khairan ya buat waktunya, Mei. Sampai ketemu lagi di kolaborasi kita. Nanti aku yang bertamu ke BBQ ya. Iya, iya insya Allah. Iya, ditunggu Insya ya Teh ya. Allah. Ya, ditunggu Semoga aja. dan semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat ini dan sekali lagi saya nggak mematok bahwa apa yang saya ucapkan itu yang paling tepat, tapi paling nggak untuk kondisi saya dan keluarga saya saat ini. Seperti itu. Ya, oke. Sampai ketemu lagi. Nanti insya Allah kita bakal ketemu ngobrol lagi, tapi dengan kondisi yang berbeda. Aku yang jadi tamu.
Siap-siap. Mikir temanya apa nih kita pegang. Benar-benar, benar-benar kita harus diskusi tema ini. Sejujurnya saya pertama kali ini jadi tamu. Oke, buat teman-teman dan para bunda yang masih penasaran tentang cerita di balik BBQ, nanti insya Allah besok akan tayang di Cubis Media, akan ditayangin di story juga, di story Lunka sama story Media juga kali ya, insya Allah ya, kalau misalnya Insya videonya Allah. udah tayang. Siap. Mm-mm. Oke, sampai ketemu lagi semuanya. Wassalamualaikum Iya, warahmatullahi makasih Teh wabarakatuh. Nuti. Makasih Teh Nuti. Ya, Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.